ayat ke-22 artosipun jadi engkau menjadikan Tuhan yang lain bersama Allah, sebab nanti engkau menjadi tercela dan hina. Nah, wonten ing bab punika janganlah engkau menjadikan Tuhan yang lain bersama Allah. Terus Gusti Allah menika namung satu. Terus napa mboten enten sanesipun lan kita sedaya makhluk utawi hambanipun Gusti Allah mboten napa angsal menduakan nggih. Terus Gusti Allah punika tidak mau diduakan, hanya Allah sajalah Tuhan pemilik alam semesta ini dan sang pencipta dunia seisinya. Menawi kita sedaya napa sampai menduakan sebagai hamba Allah itu, ya nantinya kita di hadapan Allah adalah sebagai hamba yang tercela dan hina. Nek awake dhewe menika tercela lan hina, nah nika berarti Gusti Allah nika berpaling dari kita. Maka dengan ayat yang ke-22 ini kita harus satu, mempercayai keyakinan kita bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjut ayat yang ke-23. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baiklah. Ini pada intinya sudah saya sampaikan pada ayat yang ke-22 tadi, bahwa Allah itu masih ada kaitannya, Allah itu esa, satu, dan kita tidak diperbolehkan menyembah selain Allah. Tuhan yang patut kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada itu jika kita sebagai seorang di antara keduanya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, itu sebagai hamba Allah yang kita mungkin berasal itu dari kita itu manusia itu mempunyai orang tua. Jadi ya, kita itu dilahirkan dari ibu dan berdasarkan atas perkawinan dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu yang dinamakan bapak dan ibu kita. Maka pada intinya di ayat ini kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena anak itu adalah nantinya perkara yang akan dibawa manusia ataupun kedua orang tua kita. Jadi ketika nanti manusia itu sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dijemput oleh maut menjemput, itu nanti kita akan terlepas dengan dunia semua, ya, kecuali 3 perkara, yaitu seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, yaitu bahwa terputus semua amal manusia kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama adalah amal sedekah jariyatun, amal sedekah yang istilahnya kita amalkan atau kita laksanakan. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah doa anak soleh. Jadi kaitannya dalam ayat ini kita disuruh berbuat baik ataupun kita berakhlak yang mulia seperti Kanjeng Nabi kepada kedua orang tua, ya, itu biar kita itu sesuai dengan perintah Allah, ya ini berbuatlah baik kepada orang tuamu. Bahkan kita dilarang berkata kasar ataupun mungkin menolak perintah orang tua, yaitu untuk adik-adik ataupun untuk kita semua. Walaupun kita itu sudah mempunyai anak dan istri, kita juga mempunyai orang tua. Maka kita dituntut sebagai imam yang soleh, ataupun istri yang solehah, karena semua yang kita lakukan ini adalah nanti kembali kepada orang tua kita dan kembali kepada kita semua. Jadi itu berkesinambungan. Jadi ketika kita itu berbuat baik menjadi orang
soleh dan solehah ataupun menjadi anak yang soleh dan solehah itu nanti kembali kepada kita semua. Jadi kalau kita sebagai orang tua juga menjadi orang tua yang soleh dan solehah, itu nantinya juga akan menurun kepada anak keturunan kita. Jadi barokah itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita ketika kita selalu berusaha untuk mentaati perintah Allah. Tadi sampai ayat itu 25. 25. 24. Yang selanjutnya di ayat yang ke-24, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mana mereka berdua menyayangi mendidik aku. Nah ini masih berkaitan dengan ayat yang ke-23 bahwa ketika Allah itu memerintahkan kita untuk merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita, lah itu kita itu wajib tidak boleh berani sama orang tua, kedua orang tua kita. Jadi merendahkan itu dalam artian bahwa kita sebagai anak seharusnya yaitu tidak boleh melawan orang tua dan harus taat kepada orang tua. Jadi kalau kita sebagai anak yang selalu taat atas perintah orang tua, yaitu termasuk juga kita perintah terhadap perintah Allah. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya. Lah, sebagaimana yang dimasukkan dalam ayat ini bahwa kita sebagai anak disuruh istilahnya kita itu wajib mendoakan kedua orang tua kita, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang tua kita itu pasti menyayangi anak-anaknya. Tidak mungkin orang tua itu tidak sayang terhadap anaknya. Itu berarti kalau tidak sayang, ketika kita kadang di dalam kehidupan ini mendengar atau melihat anak kok dibuang, lah itu berarti orang yang tidak normal. Kalau orang dalam keadaan fitrah, kita dilahirkan sebagai di dunia ini sebagai yang fitrah, itu kita masih normal, secara logika kita masih bisa berpikir. Tapi ketika kita sudah tidak normal, mungkin terkontaminasi dengan hawa nafsu dunia ini, kadang yang menyebabkan kita menjadi tidak normal. Akhirnya yaitu akal dan pikiran kita itu tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir. Padahal manusia itu makhluk yang paling sempurna bagi Allah. Karena apa? Kita diberikan akal dan pikiran sehingga kita itu bisa memakai logika kita. Jadi ketika kita tidak bisa menggunakan yang dikasihkan Allah kepada kita, akal dan pikiran kita, ya itu berarti harus tanda tanya, itu harus kenapa kok saya tidak tahu itu sudah jelek kok kita lakukan. Lah itu kan logika akal kita sudah tidak berfungsi lagi, ibaratnya mati. Lah itu berarti diri kita itu tidak beres. Mungkin kita terlalu banyak maksiat, banyak dosa, lah itu sudah terkontaminasi dengan dunia ini. Makanya kita harus sering-sering mendekatkan diri sama Allah, selalu mengingat Allah, bahwa Allah itu yang perlu kita ingat itu bahwa Allah itu melihat semua perbuatan dan perilaku kita. Jadi jangan hanya pas kita dalam majelis ataupun pas kita ibadah saja kita mengingat Allah, tapi ketika kita sendiri kita berbuat dan berperilaku, itu Allah itu maha mengetahui. Maka sebaiknya dijaga perilaku dan perbuatan kita sehingga kita selalu terjaga fitrah kita, sehingga akal dan pikiran kita bisa berfungsi dengan baik, dan dalam menjalani kehidupan di dunia ini sampai akhir hayat kita diberikan kehidupan yang berkah dan barokah. Amin. Karena orang yang selalu dekat dengan Allah, apapun istilahnya, ketika kita dekat dengan Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kita akan selalu diberikan perlindungan, petunjuk, dan diberikan berkah dan barokah dalam hidupnya. Makanya kita jaga segala apa yang menyebabkan nantinya kita bisa terkontaminasi, yang menyebabkan fitrah kita itu hilang. Akhirnya logika dan akal kita itu tidak berfungsi dengan baik. Amin. Terus ngaten nggih Bapak-bapak Ibu-ibu.